Situs Batu Kursi atau Pani Isan yang terletak di kawasan Gunung Pangajar, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan peninggalan sejarah zaman kolonial Belanda. Konon, dulunya situs ini diyakini sebagai tempat menimba ilmu para leluhur zaman perjuangan. Dan kini, kondisinya sudah mengalami kerusakan, sehingga warga setempat melalui Forum Gunung Pangajar bersama stakeholder terkait berusaha menjaganya agar tetap lestari. Segala upaya pun terus dilakukan, membangun sejumlah fasilitas wisata edukasi seperti bumi perkemahan dan juga sirkuit motocross demi melestarikan keberadaan situs agar tetap terpelihara. Di kawasan ini juga terdapat situs lainnya, yaitu Batu Bedil, sebagai bukti sejarah zaman penjajahan yang keberadaannya terletak di puncak Gunung Pangajar. Berada di tengah akses proyek nasional, kedua situs ini butuh perhatian serius agar tetap terawat dan terpelihara sebagai harta kekayaan alam yang nantinya dapat dijadikan aset ilmu pengetahuan bagi para generasi penerus bangsa. Selengkapnya, simak di Gema Mitra Podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Gema Mitra. Selamat sore, kembali lagi bersama saya, Istri Salianti di podcast Gema Mitra. Nah, kali ini kita sudah berada di situs Batu Pani Isan. Tentunya kita juga sudah bersama salah satu narasumber kita, bersama Bapak siapa, Pak? Saya Hendra Bima, Ketua Forum Gunung Pangajar. Oke, Ketua Forum Guru Pangajar, Kang Hendra Bima. Nah, terima kasih banyak Kang Hendra sudah menyempatkan waktunya bersama kami untuk mengulik apa sih batu pengajar atau batu kursi itu. Ya. Terima kasih. Berbicara nama Pangajar ini berkaitan dengan lokasi Gunung Pangajar yang hari ini menjadi lokasi kuari penambangan batu andesit untuk Urugan Proyek Nasional Bendungan Lewi Keris. Jadi sudah ada jalan akses tambang langsung ke puncak Gunung Pangajar kalau sekarang. Kalau berdasarkan cerita turun-temurun dan sejarah ya sejauh yang kita analisis dan kita pahami, Gunung Pangajar ini berawal dari nama istilah tempat belajarnya masyarakat pribumi di sini. Oh, dulunya di sini, Pak, ya, tempat belajarnya. Tempat belajarnya. Jauh banget ya, soalnya saya dulu katanya pada naik-naik ke puncak gunung juga, gitu, kalau mau belajar. Gapailah ilmu setinggi langit. Nah, jelas ini kayak deket banget ya sama awan-awan. Terus view-nya juga the best banget nih, Pak. Benar. Nah, mengenai pelestariannya kan sekarang mungkin masih banyak ya, Pak, yang harus diperbaiki lagi atau ditata ulang. Nah, seperti apa sih yang dilakukan oleh Bapak sendiri bersama warga desa yang lain? Salah satunya yang kita usulkan, karena ini akhir dari masa penambangan Proyek Nasional Bendungan Lewi Keris di penambangan batu, kita usulkan pelestarian situs ini masuk di anggaran reklamasi penambangan gitu. Oh, reklamasi penambangan. Kenapa dimasukkan ke anggaran tersebut, Pak? Enggak dipisahin aja gitu, kayak khusus untuk situs-situs nih dari anggaran desa memang dialokasikan tersendiri gitu. Itu secara otomatis kalau pemerintah daerah termasuk desa sama pemerintah daerah kita berkoordinasi dengan stakeholdernya. Oh iya. Cuman karena kebetulan lokasi ini berkaitan langsung dengan proyek nasional, kita juga dorong di dekat situs ini, contohnya ini di depan ini kita akan buat bumi perkemahan ini rencananya. Ya, ini dianggarkan dari anggaran reklamasi penambangan Gunung Pangajar. Dengan adanya kegiatan lokasi-lokasi camping wisata di dekat situs, otomatis situs ini akan terpelihara secara sendirinya, secara sistematis. Karena kalau tanpa ada penunjang di sampingnya, ini hutan aja gitu, tidak ada daya tariknya gitu. Nah, makanya kita padukan, kita sinergiskan dengan lokasi-lokasi wisata yang langsung konsepnya bisa berkunjung ke situs gitu, situs Pani Isan. Ngomong-ngomong mengenai perbaikan situs ini, apakah rusaknya situs ini salah satu penyebabnya dari pertambangan atau bagaimana, Pak? Ya. Kalau situs mungkin
dari awal juga sudah ada kerusakan sebelum dimulai penambangan juga, karena memang mungkin usianya yang sudah sangat tua ya, sudah sangat tua. Ditambah mungkin ada dampak blasting atau getaran dari penambangan juga tentunya ada. Cuman untuk berbicara membangun kembali situs itu kita tidak bisa seperti membangun merehab sebuah bangunan biasa. Karena namanya situs kalau sudah tidak orisinil minimal kurang dari 50 tahun itu sudah tidak dikatakan situs katanya. Gitu. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan stakeholder yang memang terkait itu. Ahli ya Pak? Iya, kalau kita bangun seenaknya ini jadinya bangunan baru bukan situs lagi gitu. Iya, betul. Katanya seperti itu. Makanya harus terkait dengan stakeholder terkait agar bagaimana ini tetap menjadi cagar budaya baiknya seperti apa gitu. Ya baik, berarti mengenai perubahan itu tersendiri tidak akan terlalu banyak yang berubah, namun memang untuk beberapa hal mesti diperbaiki ya Pak. Jadi bukan kayak ngeganti situs dengan bangunan modern ya, bukan ya? Betul, iya. Jadi kita tidak merubah bentuk aslinya, tapi bagaimana menata lokasi ini menjadi nyaman. Kemudian panorama usia situs yang sekian puluh tahun itu atau sekian ratus tahun itu tetap terpelihara dan tetap menarik gitu untuk dieksplor, tapi tanpa merubah bentuk situs itu sendiri, karena itu memang bentuk peninggalan sejarahnya seperti itu gitu. Kalau kita ubah sudah tidak sesuai aslinya lagi, nanti jangan-jangan sudah tidak dibilang situs lagi gitu. Banyak orang mungkin yang masih awam ya Pak, yang masih nggak tahu gitu, sejak kapan sih situs ini didirikan atau diadakan? Ya. Kalau melihat lokasi situs ini terletak di lokasi perkebunan karet, tentu sebelum dinasionalisasi ini peninggalan Belanda, perkebunan karet peninggalan Belanda. Kalau kita menilik sejarah, diperkirakan Belanda itu membuka tanam paksa di Indonesia itu abad 18. Waktu itu Belanda kalah saing harga dengan Inggris. Kemudian Belanda mencetuskan program tanam paksa di Indonesia, salah satunya perkebunan karet yang waktu itu menjadi komoditi, karet itu menjadi komoditi mewah gitu di dunia rempah-rempah waktu itu. Sehingga ini diperkirakan situs abad peninggalan 18. Situs peninggalan Belanda peninggalan abad 18-an. Lama banget ya Pak. Berarti pohon caringin ya Pak. Pohon caringin ini juga kayaknya udah lama banget nih. Soalnya cabang-cabangnya juga sudah semakin rumit nih teman-teman. Terus selain dari situs Batu Korsi ini kan ada Batu Bedil ya Pak yang di depan itu. Nah itu dari tahun berapa juga? Apakah sejarahnya sama atau keterkaitan atau berbeda? Analisis kita kemarin dengan teman-teman yang memang fokus di bidang itu ya, teman-teman dari budayawan sering ada study tour dulu. Kalau kaitan dengan Batu Bedil, kemudian di sana ada peninggalan peta kuno itu. Peta kuno? Iya. Jadi di situ ada angka Romawi dalam batu gitu. Ada segitiga, terus X, terus Romawi gitu pagar. Itu diperkirakan, kemudian ada gambar itu. Peta atau denahnya gitu? Iya, itu diperkirakan peta kuno yang ditulis dalam hamparan batu itu. Sayangnya udah rusak, mungkin dokumentasinya masih ada di teman-teman. Termasuk Batu Bedil. Kalau Batu Bedil mungkin sebagian masih ada, tapi agak terganggu oleh penambangan, tapi fisiknya masih bisa dibuktikan. Itu Batu Bedil itu berupa batu-batu lempengan panjang persegi gitu di puncak gunung, berdiri gitu. Bentuk atau memang sudah terjadi seperti itu dengan seiring berjalannya waktu oleh alam gitu? Kayaknya itu memang batu alam yang kalau sekarang bisa disebut batu andesit, kemudian lonjongannya besar-besar dan berbentuk persegi. Itu karena memang dibentuk. Tapi yang namanya peninggalan kuno, ya membentuk batu seperti itu dulu kayak apa kita nggak tahu. Makanya itu diperkirakan jauh usianya di atas situs. Itu lebih ke peradaban kuno gitu kayaknya. Ya mungkin Gunung Pangajar ini dulu berkaitan dengan zaman Hindu-Buddha dulu mungkin gitu, tempat altar atau apa segala macam itu di Gunung Pangajar. Itu terlihat dari batu-batu yang aneh dan batu-batu tua itu. Bukan lagi tembok beton, tapi memang batu-batu yang dibentuk. Seperti itu. Dipahat atau seperti apa gitu ya Pak kira-kira? Sepertinya ya seperti peninggalan misalnya Candi Borobudur itu batu-batu persegi seperti itu kan. Nah seperti itu kira-kira lebih. Itu berdempet-dempet disusun itu di atas ada. Ada di dokumentasinya, nanti kita share ya. Itu lebih peninggalan peradaban kuno kayaknya itu. Sebelum Islam berkembang di
Indonesia kayaknya. Ya, selain dari 2 situs ini, apakah ada situs-situs yang lain atau mungkin yang belum tergali atau memang yang sudah terlalu terlalu hancur gitu ya Pak untuk diperbaiki atau seperti apa? Sejauh ini memang yang pertama kaitan dengan batu-batu peninggalan batu-batu tua, itu dari mulai batu bedil, kemudian peta kuno, kemudian dulu itu ada telapak kaki. Telapak kaki? Ya, ada bentuk telapak kaki. Mungkin nanti bisa dokumentasinya kita cari karena teman-teman dulu banyak yang mendokumentasikan itu peradaban kuno. Yang kedua ya batu kursi seperti ini. Ini yang terletak di lokasi Panisan sama persis dengan yang di Gunung Pangajar juga dulu seperti ini. Seperti meja bundar ya Pak? Ya seperti ini. Di situ di puncak juga ada yang seperti ini dulu. Kalau sekarang kemana tuh Pak? Kalau yang di atas sudah hancur kayaknya, gunungnya sudah tinggal sebelah tuh. Oh iya, sudah dipahat ya? Iya, yang agak kita sesalkan dulu itu batu-batu yang kayak batu bedil, peta kuno itu harusnya dipindah dulu ke sini dulu tuh. Sebelum dibongkar penambangan harusnya ini dipindah, itu kayaknya lebih bersejarah lagi kalau batu-batu itu ada di sini. Cuman ada dia ada satu di atas, cuman agak susah memindahkannya karena itu batu persegi gede banget itu. Kayaknya Beku tidak kuat untuk mindahin satu aja lokasi ini kemarin. Pakai helikopter kayaknya Pak, dibantu helikopter. Nah, untuk Bapak sendiri nih, gimana sih susahnya merawat situs-situs yang ada atau yang dimiliki oleh desa kita ini? Ya berbicara merawat otomatis berbicara anggaran ya. Keterbatasan kita, pemberdayaan di masyarakat otomatis terbatas. Makanya salah satu upayanya kita dikaitkan dengan sistem di pemerintahan yang kebetulan hari ini reklamasi, ya kita kaitkan dengan anggaran-anggaran reklamasi penambangan gitu. Itu mungkin salah satu terobosan solusi untuk bagaimana merawat dan menghidupkan lokasi situs ini. Nah, mengenai area masuk ke situs ini sama bumi perkemahan yang nanti di depannya akan dibangun gitu ya Pak. Nah, apakah tidak mengganggu kebun-kebun warga atau memang ada hitam di atas putih barangkali sebelumnya gitu ya Pak, biar sama-sama enak nih antara pemerintah desa dengan pihak warga sekitar yang punya kebun. Ini warga ini kita wadahi dalam organisasi Forum Gunung Pangajar. Ini bersinergis dengan desa. Kemudian set plan juga sudah dari awal memang sudah kita atur, karena pengaturan tata letak lahan warga juga ini 100 bata per 1 kepala keluarga. Wah. Ini ada 500 kepala keluarga yang mengelola sementara gitu. Karena Gunung Celeng sampai hari ini itu masuk lokasi yang kita kelola, tapi belum ada petani yang mau menggarap ya. Di luar itu ada 500 kepala keluarga yang mengelola. Ini tata letak sudah diatur. Dengan adanya situs, kemudian bumi perkemahan, ini justru akan kita sinergiskan dengan agrotani nantinya, agrowisata gitu. Pertanian terpadu antara ternak, tani, kemudian wisata juga jalan. Ini supaya saling menguntungkan, tidak saling merugikan gitu. Kenapa Gunung Celeng jarang banget atau belum ada masyarakat yang memang mau mengelola di sana? Ya, lokasinya ini Gunung Batu sih, Gunung Celeng tuh. Dulunya sempat ditambang sama Wiracakra, agak terjal dan lokasinya masih hutan banget. Jadi warga yang ada itu lebih memanfaatkan dulu lokasi yang memang bekas perkebunan karetnya daripada Gunung Celengnya. Tapi ke depan ini sudah berangsur-angsur, dari desa Cikonang juga banyak yang berpartisipasi, berkoordinasi untuk turut memanfaatkan lahan itu menjadi areal pertanian. Kalau ini sebelumnya jadi lahan karet juga Pak? Ini yang ditanami? Ya, semua. Singkong? Dulunya ini perkebunan karet yang termasuk ke Gunung Pangajar. Wiracakra dulunya. Ya. Tapi sekarang sudah beberapa memang dikelola, tapi memang sebagian masih banyak ya Pak, rumput-rumput liar ilalang yang memang masih. Sebagian ini, tapi sudah semuanya sudah ada pemetaan sebetulnya. Ini punya si A, punya si B, cuman mungkin berbeda-beda masyarakat ya. Ada yang memang inten, ada yang memang beberapa musim tanam tidak digarap, kemudian nanti digarap lagi, nah seperti itu. Baik. Untuk harapan nih Bapak sebagai generasi penerus bangsa, dan emang Bapak tuh harus melanjutkan estafet
kasih sayang ini gitu untuk merawat situs ini kepada generasi muda itu seperti apa dan bagaimana Pak? Ya, harapannya ini lokasi termasuk situs mudah-mudahan bisa membawa manfaat besar ke tengah masyarakat, karena selain dari pertanian dan peternakan yang diupayakan supaya terpadu atau agrotani, kita juga akan buat event-event besar di lokasi ini. Contohnya nanti di reklamasi Gunung Pangajar mau buat sirkuit HD Enduro. HD Enduro, wow. Kebetulan tanggal 10-11 mungkin ke teman-teman media nanti ditunggu kehadirannya. Ya. Di event HD Enduro seri 1 nasional di sini di Kuari Gunung Pangajar. Wah. Otomatis ini menjadi tontonan menarik gitu di lokasi ini dan menarik banyak pengunjung. Otomatis bisa memperkenalkan seluruh potensi yang ada di daerah sini. Kemudian, UMKM aman berarti ya Pak bisa naik ke sini. Nanti mungkin di tenda-tenda bisa berdagang ya di sana. Kemudian kita usulkan juga ke pemerintah daerah untuk dibuatkan sasana pacuan kuda di sini. Pacuan kuda Pak? Ya. Apa nggak terlalu riskan gitu Pak jadi pacuan kuda? Soalnya too high untuk didaki. Ya, kemarin itu ada komunitas khusus ya. Untuk pacuan kuda itu ada Pordasi. Ketuanya itu Asda 1, kita sudah berkoordinasi, sudah survei lahan juga dari sini. Memang ini lokasi sangat bisa dimanfaatkan katanya, karena Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini belum punya area lapangan pacuan kuda. Itu juga eventnya setahun sekali sampai 6 bulan sekali. Jadi selain dari balap motor, balap kuda juga nanti harusnya di sini. Itu mudah-mudahan menarik pengunjung dan minat masyarakat juga untuk semakin menghidupkan lokasi ini menjadi area lokasi wisata yang sinergis antara wisata pertanian, ternakan, agrotani, kemudian bumi perkemahan, event-event turnamen seperti balap motor ataupun balap kuda itu mungkin. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktunya. Semoga next time untuk di tanggal 11 dan 12 ya Pak, tim media kita bisa hadir bersama di sini. Amin. Serta rekan-rekan followers Gema Mitra ya tentunya. Sukses buat Gema Mitra. Amin. Sampai jumpa di podcast Gema Mitra selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like komennya. Bye.